Shalom, bagaimana kabar keluarga jemaat semuanya? Pasti suasana di rumah terasa spesial ya, karena hari ini adalah hari Natal. Syukur kepada Tuhan karena saat ini kita bisa beribadah kembali. Semoga semuanya bersuka cita karena adik-adik, kakak-kakak, ayah bunda dan eyang semua bisa beribadah bersama di hari Natal ini. Tema ibadah hari ini adalah firman itu menjadi manusia. Ayo adik-adik, siapa yang tahu firman yang menjadi manusia itu siapa ya namanya? Ya benar, Tuhan Yesus Kristus. Untuk lebih jelasnya nanti Pak Pendeta yang akan jelaskan dalam khotbahnya. Sekarang kita akan memulai ibadah. Mari semuanya menyiapkan hati dengan bangkit berdiri dan penuh semangat memuji Tuhan dengan lagu Selamat Selamat Datang. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Adik-adik dan saudara semuanya, ada yang tahu siapa yang pertama kali mendapat kabar dari malaikat kalau Tuhan Yesus sudah lahir? Ya, para gembala di padang rumput Efrata. Setelah mendengar kabar sukacita itu, para gembala tidak sabar untuk mewartakan kelahiran Tuhan Yesus ke semua orang. Mari kita mewartakan kabar kesukaan besar ini agar semua orang tahu bahwa Juru Selamat telah lahir. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 120, Hai Siarkan di Gunung. Lahirnya Al-Masih.
Adik-adik dan saudara sekalian, gambar ini mengisahkan kelahiran Tuhan Yesus. Ia yang berada dalam kemuliaan surga, rela turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, dan lahir di kandang domba yang kotor dan hina. Semuanya ini Tuhan Yesus lakukan karena Ia sangat mengasihi kita semua yang berdosa ini. Mari kita semua tunduk di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan sangat menyayangi kami. Tuhan rela lahir di kandang domba dan juga mati disalib untuk menyelamatkan kami. Tapi kami sadar, kami masih sering melakukan hal yang membuat Tuhan sedih. Kami anak-anak masih sering bertengkar dengan adik atau kakak, malas belajar, dan terkadang tidak taat kepada orang tua. Tuhan, ampunilah kami. Demikian juga kami para orang tua juga masih kurang sungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik bagi keluarga kami, baik dalam berkomunikasi dengan anak-anak, dalam mendidik anak sesuai kehendak Tuhan, maupun di dalam mengelola berkat Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Yesus, Engkau telah menebus kami, sehingga hidup kami bukanlah milik kami lagi, melainkan milik-Mu. Namun, kami semua masih saja melakukan yang jahat di dalam keseharian kami, di rumah, di jalanan, di tempat kerja, bahkan di gereja ketika kami melayani. Tuhan, ampunilah kami. Adik-adik dan saudara-saudara sekalian, ingatlah bahwa kasih Tuhan menyapa siapapun, mulai dari adik-adik, adik bayi, anak-anak semua, bahkan sampai kakek dan nenek. Kini marilah kita bangkit berdiri dan kita terima berita anugerah dari Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom damai. Salam damai.
Saudara semuanya dan juga adik-adik yang dikasihi Tuhan, sungguh damai ya rasanya karena Tuhan berkenan mengampuni kita. Oh ya, adik-adik semua sudah salam damai belum? Ke papa, mama, dan eyang yang ada di rumah. Boleh loh kalau mau salam damai dulu. Nah, kalau sudah salam damai dengan semuanya, sekarang kita akan memuji Tuhan kembali, biar semuanya bisa semakin bersukacita, khususnya untuk eyang-eyang. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu berbahasa Jawa. Dengan bangkit berdiri, mari kita pujikan nyanyian syukur kita. Konco Agiao. Ada waktu di mana kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan ada waktu di mana kita berdoa untuk memohon hikmat pertolongan Tuhan, terkhusus sebelum kita menerima sabda Tuhan. Mari adik-adik, anak-anak, dan juga bapak ibu saudara, kita bersama-sama berdoa. Di tengah sukacita Natal dengan keluarga kami di rumah, ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami masih diberikan kesempatan untuk merayakan sukacita Natal. Meskipun kami saat ini belum bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami, anggota jemaatmu, terkhusus di GKJ Suryo Diniratan. Dan saat ini Tuhan, kami berkumpul bersama di rumah kami masing-masing untuk merayakan Natal. Terlebih sabda Tuhan dalam Natal di tahun ini sungguh kami nantikan. Tentu sabda ini akan menyegarkan kami semua, menambah sukacita kami semua dalam kami menghayati Natal di tahun 2020 di tengah pandemi ini. Tuhan berkati kami dan kami sambut firman-Mu ya Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari yang ada di rumah bersama-sama kita membuka Alkitab yang tentu telah kita siapkan. Monggo panjenengan buka di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan 14. Yang demikian firman-Nya.
Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sungguh, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seseorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersama-sama dengan anggota keluarga kita masing-masing di rumah merayakan sukacita Natal. Ini Pak Pendeta janjane guyu ning ora ketok sebab pakai masker. Gitu. Senyum ini, tapi karena memang harus memakai masker jadi nggak kelihatan tersenyum. Ada sukacita nggih di rumah nggih? Kita semua ada sukacita Natal nggih. Tentu ada sukacita Natal. Dan tema renungan Natal pada saat ini adalah firman itu menjadi manusia. Pak Pendeta hendak membacakan ayat nats dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita semua yang dikasih Tuhan, tahun 2020 sebentar lagi akan kita tinggalkan. Tetapi tahun 2020 meskipun nanti akan kita tinggalkan, ini membekas sekali.
bagi kula lan panjenengan semuanya. Tidak hanya orang tua, anak-anak pun. Dapat dikatakan tahun 2020 atau orang itu mengatakan tahun kembar 2020. Ini tahun yang bersejarah. Bukan hanya di lingkup kita, keluarga besar GKJ Suryo Diningrat, tapi juga di masyarakat di sekitar kita, di Yogyakarta ini, bahkan di negeri kita tercinta Indonesia, bahkan hampir di seluruh penjuru dunia. Ini menjadi tahun yang bersejarah. Kira-kira apa? Kira-kira adik-adik yang ada di rumah iso mbedek ora? Kira-kira apa? Kok itu tahunnya kok bersejarah? Dieling-eling terus. Apa kakak kira-kira? Kakak sekolah minggu. Kita semua sudah familiar dengan yang namanya COVID-19. COVID-19 itu telah menguasai dunia, mengacaukan bahkan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan manusia. Dari ekonomi, kemudian dari dunia usaha juga merasakan hal itu, lesu. Transportasi juga, kesehatan, bahkan pendidikan. Yang selama ini adik-adik dan anak-anak yang biasa sekolah itu ya di sekolah, belajar di sekolah. Sekarang harus belajar di rumah hampir 9-10 bulan. Nah, sekarang kan liburan Natal gitu. Rasanya sedih ora ketemu karo konco kancane, betina mau ketemu ibune karo bapake. Gitu. Kayak galak ora ibu kalau ngajar di rumah. Guru saya itu tidak galak seperti guru yang ada di rumah gitu. Ini menarik. Bahkan terkait dengan keagamaan, dengan peribadatan-peribadatan yang berbeda sekali. Bahkan besok kalau pandemi ini sudah berakhir, ya tentu akan ada tantangan baru buat kita semua bagaimana bergereja. Saiki nek wis pandemi ini hilang, apakah kudu beribadah nang gereja padahal nang omah mbiyen ya oleh gitu. Itu tantangan buat kita semua. Terlebih kita menjelaskan kepada anak-anak kita besok. Kita semua yang dikasih Tuhan, sejak pertengahan Maret tahun 2020 pemerintah itu mengeluarkan pengumuman agar masyarakat itu diam di rumah untuk menghentikan yang namanya penyebaran virus corona ini. Semua aktivitas dilakukan di rumah. Kita familiar dengan istilah itu. Bekerja dari rumah, gitu. Kemudian belajar mengajar dari rumah. Bahkan beribadah di rumah karena kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Bahkan sudah 9-10 bulan ini. Lebih saat ini kita Natalan di rumah. Padahal wis tuku klambi anyar. Arep tak duduhke sapa klambiku gitu. Ini menarik Bapak Ibu. Biasanya ada sukacita Natal tersendiri, kita bisa berkumpul bersama anggota keluarga dan juga saudara-saudara sak pasamuan ya. Komisi sekolah minggu ada Natalan gitu nggih. Komisi remaja pemuda Diuswa nyenengke banget. Suasana gereja itu dari minggu Advent pertama sampai dengan Natal itu nyenengke sekali. Tapi saat ini berbeda. Dan di awal tahun ya di awal itu di awal ketika COVID-19 ini hampir semua itu mematuhi peraturan tersebut. Untuk apa? Untuk berkegiatan di rumah. Tetapi waktu itu terus berjalan, semua orang menantikan kabar baik, kabar sukacita tentang berakhirnya masa COVID-19 ini. Pak Pendeta juga menantikan kabar baik, kabar sukacita. Kapan COVID-19-nya ini pergi? Kok nggak pulang-pulang ke rumah? Kok
COVID itu punya rumah enggak loh, itu anak-anak kita sering itu. Bahkan ada anak kita itu ya, Mbak Dilan tuh pernah mengatakan, kok COVID-nya enggak pulang-pulang ke rumah gitu. Itu menarik anak-anak. Karena bosen di rumah terus, enggak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa mengaktualisasikan diri ya, mengekspresikan diri. Lah wong sing cah cilik wae bosen apalagi sing tua gitu. Dan berbulan-bulan kabar baik itu yang ditunggu-tunggu. Sebab bukan hanya kebosanan berdiam di rumah yang menjadi alasan. Tidak sedikit juga orang yang nyuwun sewu, ada juga yang kehilangan pekerjaan. Tidak bisa menjalankan usahanya. Bahkan dalam situasi dan kondisi ada pula yang stres, depresi terkait dengan COVID-19 ini. Aku ra iso apa-apa meneh. Dan semua orang itu menunggu adanya kabar baik dalam situasi supaya aman dan kembali normal. Bahkan beberapa minggu yang lalu berita di media yang namanya vaksin itu sudah datang. Itu juga kabar sukacita. Jadi kabar sukacita bukan hanya Injil, vaksin itu juga kabar sukacita. Kalau adik-adik kabar sukacita apa? Natal mesti ada makan-makan, itu kabar sukacita gitu. Kita semua yang dikasih Tuhan, Natal adalah kabar baik. Natal adalah kabar sukacita. Meskipun saat ini kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing, tetapi tidak merubah esensi ataupun makna dari Natal itu. Karena berita Natal itu adalah berita sukacita. Berita mengenai kelahiran Yesus Kristus. Dan Injil Yohanes dalam bacaan kita hari ini menegaskan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu kemudian firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Jadi ini adalah kabar gembira, kabar sukacita. Di tengah kita bergumul terkait dengan pandemi COVID-19, kita menerima kabar sukacita ini. Dan sekaligus menjadi berita Natal, versi pemberitaan Yohanes pada waktu itu kepada khalayak ramai, kepada orang-orang pada waktu itu dan kepada kita semua orang yang beriman. Kalau tadi Mbak Putri di prolognya temanya adalah firman itu menjadi manusia. Apa maksudnya ya? Nanti Pak Pendeta yang akan menjawab dalam khotbahnya gitu. Ya. Ini saya mencoba untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu dan juga saudara dan kita semua. Allah yang tadinya itu dipahami sebagai yang tidak kelihatan dan tidak mungkin dihampiri oleh manusia dengan kemampuannya sendiri. Namun kemudian Tuhan Allah sendiri yang berinisiasi memperkenalkan dan menampakkan dirinya kepada manusia dan memberi dirinya untuk dikasihi setelah Allah lebih dulu mengasihi manusia dan dunia. Itu berarti ada pergeseran dari dinamika cara Allah yang tadinya tidak kelihatan. Allah yang tadinya tidak kelihatan, jauh tidak bisa terhampiri dan tersembunyi, menjadi Allah yang kelihatan, cetha gitu, ketok dan nyata gitu. Dan yang memuncak
pada peristiwa ketika Allah itu menjadi manusia melalui peristiwa Yesus Kristus. Dan inilah kemudian yang dinamakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya melalui peristiwa Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kira-kira seperti itu Mbak Putri. Dan juga kita semua. Sing wingi, sing orang memahami tidak ketok, tidak kelihatan. Kemudian Allah menampakkan diri. Itu terkait dengan firman itu telah menjadi manusia. Kita semua yang dikasih Tuhan, Natal bukanlah perayaannya. Natal bukannya pestanya atau hadiahnya. Siapa yang di Natal tahun ini adik-adik menerima hadiah Natal? Dari orang tua. Tentu kita semua boleh dong kalau meminta hadiah Natal, boleh enggak Kak? Boleh. Atau komisi sekolah minggu juga memberikan hadiah kepada adik-adik gitu. Tunggu nanti. Mungkin ada surprise untuk adik-adik semua dan juga kita semua. Kalau yang untuk jemaat yang dewasa, kemarin bukan hadiah tapi tondo tresno, berbagi kasih dengan memberikan bingkisan Natal itu juga penuh sukacita, wujud kepedulian kita, perhatian kita, saling ngaruhke satu dengan yang lain itu juga berkat Natal. Meskipun sifatnya sederhana, tapi itu berkat. Jadi kembali bahwa Natal bukannya perayaannya, bukan pesta, tetapi berita sukacita bagi seluruh umat manusia. Allah yang begitu agung telah menjadi manusia, diam di antara kita menjadi juru selamat manusia. Artinya Natal di tahun ini mengajarkan kita itu tentang kesederhanaan. Berbicara palungan yang di bawah seperti ini. Natal identik dengan palung, identik dengan kesederhanaan. Natal identik dengan kerendah hatian. Karena Tuhan Allah itu hadir di dunia wujudnya seorang manusia. Kemudian yang kedua, Natal adalah penyertaan Allah yang melampaui akal manusia. Jadi Tuhan Allah itu menyertai kita semua. Allah mengulurkan tangan kepada manusia untuk menyelamatkannya dan memberi hidup kekal. Allah tahu manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia butuh Yesus, Allah yang menjadi manusia. Artinya dari Natal ini kita disadarkan bahwa kita itu manusia yang lemah, yang membutuhkan juru selamat. Rugi kalau kita tidak menerima sang juru selamat itu. Karena firman itu telah menjadi manusia. Kemudian yang nomor 3, Natal adalah berita sukacita bagi seluruh umat manusia. Artinya tidak eksklusif hanya untuk orang Kristen. Oleh karenanya, marilah kita beritakan kabar sukacita ini bagi keluarga, bagi teman, atau siapapun, bahwa Tuhan Allah telah datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dengan cara apa? Tentu dengan tindak tanduk kita, adik-adik, ya, Bapak Ibu semuanya, dengan sikap kita, bagaimana kita serawung di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kehadiran kita itu ditunggu. Itu merupakan cara untuk bagaimana kita menyiarkan sukacita Natal dalam kehidupan kita masing-masing. Dan akhirnya, selamat Natal buat kita semua. Selamat Natal untuk keluarga besar GKJ Suryo Diniratan. Firman itu menjadi manusia. Dan kiranya sukacita Natal
senantiasa menyertai kula lan ugi panjenengan semuanya. Amin. Keluarga yang dikasihi Allah, marilah kita meneguhkan apa yang kita imani tentang karya penyelamatan Allah dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah. Kami undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Tangan kanan diletakkan di dada kiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami mohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan renungan Natal, sukacita Natal. Dan mari saat ini kita menundukkan kepala kita untuk kita memasuki doa syukur dan juga doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, ketika kami merayakan Natal di tahun 2020 bersama-sama dengan anggota keluarga kami masing-masing, dan juga bersama-sama dengan keluarga besar GKJ Suryo Dininggratan secara virtual ini ya Tuhan, tentu ini adalah berkat anugerah dari Tuhan. Meskipun kami belum bisa untuk berkumpul,
Ada kerinduan kami untuk kami berkumpul bersama. Ada kerinduan kami. Dan biarlah ibadah Natal secara virtual ini Tuhan mengobati kerinduan kami bersama untuk bersekutu bersama-sama. Merayakan sukacita Natal di tahun 2020 ini Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak pasti terkait dengan pandemi ini Tuhan, firman Tuhan menerangi kami semua. Bahwa firman itu menjadi manusia. Ada sukacita tersendiri bagi kami Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kami tidak berjalan sendiri di tengah pandemi ini. Ada Tuhan Yesus yang senantiasa bersama-sama dan tentunya akan menolong kami di tengah pergumulan yang kami hadapi masing-masing. Berkatilah kami sebagai anak, supaya kami dimampukan untuk senantiasa bekti kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Berkatilah kami sebagai anak, untuk kami bisa rajin sregep untuk belajar, bahkan membantu orang tua kami. Berkatilah kami sebagai anak, untuk kami senantiasa bersukacita bersama-sama dengan anggota keluarga kami, dengan adik ataupun kakak kami, untuk saling menyayangi dan mengasihi. Berkati kami sebagai bapak atau ayah. Berkatilah pekerjaan kami. Mampukan kami bisa menjadi ayah ataupun bapak yang bertanggung jawab, yang peduli, yang melindungi kami semua sebagai anggota keluarga. Yang senantiasa mengasihi ibu, mengasihi anak-anak dan juga keluarga. Berkatilah kami sebagai ibu supaya tetap bersukacita dan senantiasa mendampingi suami, menyayangi anak-anak kami, gulawentah mereka semua, dan ke depan mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Berkatilah dengan kesehatan. Berkatilah keluarga kami ini Tuhan. Berkatilah kami pula sebagai kakek ataupun nenek, eyang uti atau eyang kakung. Berikan kami kekuatan dan kesehatan ya Tuhan, untuk terus bisa ngawat-ngawati putra-putri kami semuanya. Engkau berikan keluarga kami guyup rukun, supaya sukacita Natal itu senantiasa menghidupi keluarga kami. Karena firman itu telah menjadi manusia. Berkati pula ya Tuhan pergumulan kami masing-masing, terkait yang sedang sakit, pergumulan ekonomi, dan masih banyak pergumulan lainnya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah pula gereja kami di tengah pandemi ini Tuhan. Tolong sertai dan berkati gereja kami. Para majelis gereja-Mu Tuhan, kiranya berkati mereka. Tak lupa kami berdoa untuk proses pemanggilan pendeta. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Tri Nur Arti senantiasa Tuhan berkati, supaya proses berjalan dengan baik, lancar, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang kami rindukan bersama-sama untuk kami mempunyai pendeta ataupun pamulang terwujud, itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Engkau berkati pula panitia yang saat ini bekerja. Berkatilah panitia pemanggilan pendeta terkhusus untuk persiapan sidang istimewa pada tanggal 27 Februari mendatang. Tuhan berkati. Tak lupa seluruh jemaat-Mu di GKJ Suryo Tiniratan ini, kiranya cinta, kasih, dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Kami berdoa pula untuk negeri kami,
bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Pemimpin kami, presiden kami, dan juga pemimpin-pemimpin kami yang lainnya. Dari tingkat pusat hingga daerah, Engkau perlengkapi mereka dengan hikmat, supaya bisa memimpin bangsa kami ini dengan baik. Masyarakatnya bisa merasakan kesejahteraan, keadilan, saling bergotong royong untuk membantu, untuk menolong di tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, hanya kami panjatkan, beralaskan satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengajarkan doa demikian. Mari bersama-sama dengan anggota keluarga kita masing-masing, kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian dan juga adik-adik yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia ya jika kita seluruh keluarga lengkap berkumpul semuanya di hari Natal. Betul kan Mbak Dina? Betul sekali Mbak Putri. Namun banyak juga yang harus merayakan hari Natal tanpa kehadiran orang yang dikasihi. Misalnya seperti apa Mbak Dina? Misalnya orang yang dikasih ini harus bekerja di tempat yang jauh, atau harus kuliah atau sekolah di luar kota Mbak Putri. Rasanya pasti kangen ya. Pastilah Mbak Putri, apalagi kalau sudah lama tidak bertemu. Ya pasti. Nah Mbak Dina, berkaitan dengan keluarga yang tidak bisa berkumpul itu, kita bersama-sama akan menyaksikan sebuah kisah. Kisah apa Mbak Putri? Kisah sebuah keluarga yang sangat merindukan kepulangan ayah dan suami tercinta di hari Natal. Wah, pasti menarik ini Mbak Putri. Kalau begitu, mari kita saksikan bersama. Aduh, Taran ya, bahan-bahan kalian dibuati. Iki wis alon deh, mau jarane arep ketok bagus tak apa merawo. Ya saya arep ketok bagus, tapi ki lara tenan deh. Bu, iki lho Mas Arul belum dijungkati, Bu. Bu ki nang ndi to? Wis waras ya, lara tenan deh. Oh iya, pasta sing awak dhewe gawe ndi ya? Oh, kan ning meja, sik tak jibuke. Ya. Lho Mas Arlo, apik banget ya, mesti Bapak seneng. Wah ya jelas seneng banget lah. Lah tapi kan iki urung diwarnai, urung rampung. Yuk diwarnai ben tambah apik. Ya yuk Mas, tapi ning seru wae yo. Kan luwih penak le warnai. Pisan gawake itu ya Mas. Ya. Mas, kira-kira Bapak ngawake hadiah Natal ngawak dhewe apa ya? Apa ya? Klambi apa sepatu? Oh. Muga-muga sepatu. Kan awak dhewe seneng bal-balan. Asik. Ya wes, cepat dirampungke le mewarnai selak Bapak teka. Oke.
Wah, Mas Arlo ki pas kesel-kesel gawe nganti turu bareng. Soalnya mau ketumpahan suruh ki Mas Arlo ki. Waduh, maaf. Aku ora sengaja, Dek. Pokoknya Mas Arlo kudu tanggung jawab, kudu gawe meneh. Ono apa to iki, Cah Bagus? Ku lho, Bu, posternya rusak gara-gara Mas Arlo. Lah kok iso piye ceritane iki? Mas Arlo hati-hati, posternya ketumpahan sirup. Bu, Arlo sengaja. Ya wis, ra apa-apa, Bapak Kiki wis seneng kan. Mas Arlo karo Niel wis usaha gawe to. Eling pesene Bapak apa ayo kudu apa Niel? Kudu akur. Niel. Akur. Tapi kan nduk ora iso ngeki sambutan mbok bapak to, Bu. Tak omongi yo Arlo Niel, Bapak ki wis seneng nek ndelok Arlo karo Niel ki rukun. Bapak yo tambah seneng banget nek nyawang Arlo karo Niel ki seneng. Dadi nek nyambut Bapak ora nganggo poster ki ora apa-apa. Sing penting pas Bapak rawuh Arlo karo Niel, nek nyambut ki nganggo atine seneng ya. Tak critani kaya pas Tuhan Yesus lahir kae lho. Kan ono sing nggo hadiah. Orang Majus dari timur, hadiahnya telu, menyan, emas, kayu. Tapi ya ono sing ra nggawa hadiah. Ya ngerti ra, sapa yo? Ora to. Arlo? Gembala, Bu. Bener. Ono sing ra nggawa hadiah. Ha kuwi para gembala. Ning gembala-gembala kae le nyambut Gusti Yesus pas lahir, nganggo atine seneng. Kan karo nyanyi-nyanyi, ya to? Makane mengko pas Bapak rawuh Arlo karo Niel nyambut anggo atine seneng, ya? Ya, Bu. Niel, ayo kudu seneng Bapak rawuh lho. Ya, Bu. Ya. Kok isih merenget bae to mbok guyu to? Guyu nanti. Ya, Bu. Nah, ngono lho nek guyu rak yo bagusnya tambah to. Maaf ya Mas Arlo, aku mau wis nesu. Aku ya maaf ya, aku ora hati-hati mau. Bapak! Alah, Lek Adi toh. Tak kira Bapak jebule Lek Adi. Nah, masa belum hafal sama suara motor Lek Adi? Nih, udah bingkisan dari sekolah minggu. Asik, makasih Lek Adi. Ya. Bayu, wis matengan? Alah, koyo mau ki rumah neng gereja. Nang gereja ya nang gereja. Saiki wis konser meneh iki lho. Lah ketemu lho konser wae. Ya wis ayo gek nang mburi. Masih. Arlo Niel, arep maam si Sandra. Sewarek Bu kan mau wis makan ning Gereja. Oh ya wis, ngatur ya. Wis ayo. Masak apa, Mbak? Yo masak jagori karo sambal terasi. Mas, nek Bapak ngawake hadiah Natal sepatu tenan piye ya? Ya seneng banget lah aku. Oh iya, kok Bapak urung teko-teko ya? Pas saiki wae dek jam 1:30, Mas. Oh iya. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bustle of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's the swell time to go playing in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle
square in the frosty air. For the bright time is the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell roll. Bapak, Ibu, adik-adik, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita sungguh baik. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat 8-9 menyatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Marilah bersama dengan penuh sukacita kita mengumpulkan persembahan sambil memuji nama Tuhan dengan lagu O Bethlehem Kota Kecil. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku
Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kita akan bersama-sama memasuki pengutusan dan juga berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami wartakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, Terpujilah Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya. Sekarang terimalah berkat Tuhan, berkat yang akan menguatkan saudara dan anggota keluarga saudara semuanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah keluarga di hari Natal ini telah selesai. Semoga damai dan sukacita Natal beserta dengan adik-adik, kakak-kakak, ayah bunda, dan eyang semuanya. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.